Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Ya, kita lanjutkan materi ini. Materi ini itu merupakan materi terakhir di bagian induksi matematika, yaitu bagian materinya tentang induksi matematika keterbagian ya. Caranya masih sama. Kita bisa menggunakan 3 langkah yang sudah kita pelajari di 2 materi awal ya. Yang pertama, kita buktikan N sama dengan 1 benar. Yang kedua, N sama dengan K kita asumsikan benar. Dan yang terakhir, N sama dengan K plus 1 terbukti benar ya. Langsung saja kita lanjutkan ke contohnya. Ini contohnya, contoh yang pertama, buktikan bahwa untuk setiap bilangan asli N, ya, ini untuk setiap bilangan asli N, kita buktikan bahwa nilai 5 pangkat 2 N dikurangi 1 habis dibagi 3 ya. Kita jawabnya, kita gunakan dulu langkah pertama yang N sama dengan 1. Ini untuk N sama dengan 1 terbukti benar. Jadi setiap ada N kita ubah jadi angka 1 ya, sehingga ini jadi 5 pangkat 2 dikali N nya, N yang ini nih kita ubah jadi 1 ya, dikurangi 1 itu berapa? 5 pangkat 2 dikurangi 1 ya, kita mulai untuk N sama dengan 1 terbukti benar. Jadi setiap ada N di sini, ini yang N yang ini nih, kita ganti nilainya dengan 1 ya, N yang ini nih. Oke. Jadi 5 pangkat 2 dikali 1 dikurangi 1 sama dengan 5 pangkat 2 dikali 1, 2 dikali 1 ya 2 ya, berarti 5 pangkat 2 itu berapa? 25 dikurangi 1, nilainya berapa? 25 dikurangi 1, 24. Apakah 4 habis dibagi 3? 24 dibagi 3 hasilnya 8 ya. Nah, ini terbukti benar ya. Kita lanjut ke langkah yang kedua. Langkah keduanya kita asumsikan untuk N sama dengan K itu benar ya. Jadi setiap N nya ini kita ubah jadi K ya, sehingga jadi 5 pangkat 2 dikali K dikurangi 1 ya, ini kita asumsikan benar ya, atau habis dibagi 3 ya. Nah, dari sini berarti ini juga berlaku ketika kita buat 5 pangkat 2K min 1 itu merupakan kelipatan dari 3P. P nya itu apa? P nya itu suatu bilangan, misalkan nanti 3 dikali 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Jadi kita misalkan aja P kelipatan dari 3 nya ya. Nah, sehingga ketika kita tulis lagi 5 pangkat 2K itu sama aja dengan 3P, yang min satunya kita pindah ruaskan jadi apa kalau min dipindah ruaskan? Plus 1 ya, sehingga jadinya 5 pangkat 2K sama dengan 3P plus 1. Ini yang akan kita gunakan di langkah yang ketiga ya. Nah, setelah ketemu jadi kita buat permisalan ya, yang ada K-nya itu kita buat permisalan sama dengan 3P plus 1. Dari mana 3P nya? Nah, kita buat asumsi di sini bahwa 5 pangkat 2 K min 1 itu sama dengan kelipatan dari 3P ya. Setelah itu supaya di sini ada 5 pangkat 2 K aja, min satunya kita pindahkan, min dipindah ruaskan jadi plus ya. Jadi seperti ini. Kita lanjutkan ke langkah yang ketiga ya. Langkah yang ketiganya untuk N sama dengan K plus 1 terbukti benar. Jadi nanti N nya kita ubah jadi K plus 1 ya. Ini berarti jadi 5 pangkat 2 dikali K nya kita ubah jadi K plus 1 dikurangi 1 itu merupakan habis dibagi 3 ya. Berarti kita ubah yang ininya nih. Jadi 5 pangkat 2 dikali K 2K
2 dikali 1 2, jadi bentuknya jadi 5 pangkat 2K plus 2 dikurangi 1 sama dengan, nah yang ini kita pisahkan ya bentuknya. Ingat kalau pangkatnya dijumlah berarti ini bisa kita ubah ke perkalian ya. 5 pangkat 2K dikali 5 pangkat 2 dikurangi 1 ya. 5 pangkat 2K ini bisa kita ubah bentuknya jadi 3P plus 1 ya. Kita ubah yang ini nih ya. Jadi bentuknya 3P plus 1 dikali dengan 5 pangkat 2 berapa? 25 dikurangi 1 dikurangi 1 ya, dikurangi 1 sama dengan, oke ini kita kalikan silang ya, 3P dikali 25 berapa? 75P. Terus yang ini lagi 1 dikali 25 plus 25 dikurangi 1, hasilnya berapa? Yang mana yang bisa kita sederhanakan? Yang ini 25 dikurangi 1 24. 75P ditambah 25 dikurangi 1 24. Nah apakah hasil ini habis dibagi 3? Coba ya kita keluarkan angka 3-nya dari persamaan ini. Misalkan kalau kita tarik 3 keluar berarti dalam kurung 75-nya kita ubah jadi berapa nih di sini supaya bisa dikalikan 3 hasil 75. 25P ya ditambah berapa? 24. 3 dikalikan berapa supaya 24? Itu dikali 8 ya. Nah, sehingga karena ini 3 bisa keluar, artinya apa? N sama dengan K plus 1 merupakan terbukti benar ya. Habis dibagi 3. Ini merupakan habis dibagi 3 gitu ya. Gampang kan? Selesai? Gampang ya, semoga mudah dipahami. Kita lanjutkan lagi ke contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua, buktikan bahwa untuk setiap bilangan asli N maka nilai 7 pangkat N min 3 habis dibagi 4. Jadi kita akan membuktikan bahwa 7 pangkat N min 3 itu habis dibagi 4. Caranya sama, kita gunakan langkah yang pertama. Untuk N sama dengan 1 terbukti benar ya. Berarti bentuknya jadi 7 pangkat 1 dikurangi 3. 7 pangkat 1 dikurangi 3. 7 pangkat 1 7. 7 dikurangi 3. 7 dikurangi 3 sama dengan 4 ya. Benar habis dibagi 4. Benar ya. 4 itu habis dibagi 4. Berarti ini benar. Benar habis dibagi 4. Lanjut ke langkah yang kedua. Asumsikan untuk N sama dengan K terbukti benar ya. Jadi N-nya kita ganti dengan K. Sehingga 7 pangkat K dikurangi 3 itu merupakan habis dibagi 4 ya. Sehingga kalau kita buat lagi 7 pangkat 3 min 3 ini juga berlaku kelipatan dari 4P ya. Sehingga 7 pangkat K sama dengan 4P. Nah, min 3 nya kita pindah ruaskan jadi apa? Plus 3 ya. Kalau misalkan di sininya min dipindah ruaskan jadi plus. Kalau di sininya plus berarti dipindah ruaskannya jadi min gitu ya.
ya. Jadi jangan selalu terpaku pindahkan jadi selalu plus ya, lihat di sebelah sininya. Kalau di sininya min berarti dipindah teruskan jadi plus, kalau di sininya plus di sininya min gitu ya. Sehingga kita di sini punya persamaan 7K itu sama dengan 4P plus 3 ya. Ini yang akan kita gunakan ke langkah yang ketiga. Untuk N sama dengan K plus 1 terbukti benar ya, sehingga step N-nya kita ganti dengan K plus 1. Jadi di sini 7 pangkat K plus 1 dikurangi 3 ya. Ini kita pisahkan, yang ininya nih kita pisahkan bentuknya ya. Jadi 7 pangkat K dikali 7 pangkat 1 dikurangi 3. 7 pangkat K nya berapa? Nah ini kan punya permisalannya, bisa kita ubah jadi 4P plus 3 ya. Jadi di sini 4P plus 3 kita kurungin dikali 7 pangkat 1 ya, 7 dikurangi 3 sama dengan kita kalikan air mancur ya. 4P dikali 7 berapa? 28P ya. Terus 3 dikali 7 ditambah 21 dikurangi 3. Yang mana yang bisa disederhanakan? Ini ya, kita sederhanakan 21 dikurangi 3 berapa? 21 dikurangi 3 18 ya. Jadi 28P plus 18 ya. Apakah ini habis dibagi 4? Coba kita tarik angka 4-nya ya. Kita keluarkan angka 4-nya di depan. Sehingga 4 terus di dalamnya berapa nih? Supaya jadi 28 dikali 7 ya. 7P ditambah yang ini lagi 18 berapa? 4 dikali berapa ya spasinya 18? 4 dikali 4 16, 4 dikali 5 20. Oh berarti tidak ada yang memenuhi ya, berarti ini tidak bisa dibuat seperti ini. Sehingga ini kan masih ada sisa 2 ya, sehingga apa? Sehingga ini tidak terbukti habis dibagi ya. Ya udah tinggal ditulis aja keterangannya di sini. Untuk 7K plus 1 min 3 tidak terbukti ya. Tidak terbukti benar. Sehingga ini tidak berlaku ya, sehingga 7K plus 1 min 3 tidak habis ya, tidak habis dibagi 4 gitu ya. Gitu aja, berarti ini yang contoh yang kedua berarti tidak terbukti ya. Kalau tidak terbukti tulis di situ keterangannya, tidak habis dibagi 4 misalkan gitu ya. Paham dengan contohnya ya? Kita ulangi sedikit. Jadi dari contoh ini kita gunakan langkah pertama terbukti benar, langkah kedua kita asumsikan benar, terus kita buat permisalan ya, suatu permisalan. Permisalan itu yang kita akan gunakan ke langkah yang ketiga ini ya. Ketika kita misalkan kalau ketemu ya berarti terbukti benar, kalau enggak ya udah tulis aja tidak terbukti benar. Selesai ya untuk contoh soalnya. Lanjut ke latihan soalnya. Ini latihannya, buktikan dengan prinsip induksi matematika untuk step bilangan asli N. Yang 1 5 pangkat N plus 3 habis dibagi 4 dan 3 pangkat 2N min 1 habis dibagi 2 ya. Silahkan kalian cari jawabannya, setelah itu upload rangkuman materi dan jawabannya di Classroom ya. Selamat mengerjakan.